Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ini. Saya masih berada di Posko Pandu 1 Timur Gunung Talamau, lebih tepatnya di Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman. Baik, untuk memperpendek waktu, persiapan saya untuk ke Gunung Pasaman sudah lengkap, logistik dan lain sebagainya, juga izin perjalanan dari Polres Pasaman. Saya berangkat ke Kinali, terus ke desa Durian Kandang, Kinali, dan saya lapor sama kepala desa, dan saya diarahkan menemui Bang Buyung Kumbang, seorang warga yang meladang di kakinya Gunung Pasaman. Waktu itu saya mohon Bang Buyung Kumbang mengantar saya sampai pintu hutan seperti biasa. Masalahnya melalui peladang itu banyak jalur yang berbelok, dan kalau sudah di perladangan saya bisa ragu jalannya untuk menuju puncak. Tapi waktu itu Buyung Kumbang belum sempat mengantar, belum bisa mengantar saya hari itu, lantaran dia sudah punya janji dengan Toke Rotan. Beliau sudah banyak mengumpulkan manau sejenis rotan, tapi agak besar-besar. Ada yang sebesar ini, ada yang sebesar baterai center ABC yang besar. Jadi beliau menjanjikan 1 hari ke depan atau esok harinya baru bisa dia mengantar saya pintu hutan. Masalahnya beliau ada janji. Hari itu saya membantu Buyung Kumbang mengantar melansir manau ke pinggir jalan raya. Tapi kalau aku cuma mampunya bawa 4 dan 3 potong, kalau agak besar 3 potong. Kalau Buyung Kumbang bisa mampu dia bawa 7 potong sampai 8. Kalau agak kecil bisa 10 dia sanggup. Ya, memang beliau lagi fit-fitnya tenaga beliau waktu itu. Hari itu saya bantu, dan malam itu saya bermalam di rumah Buyung Kumbang. Malam itu saya ditanya sama Buyung Kumbang dengan tujuan saya mendaki Gunung Pasaman untuk apa, katanya. Apa mau mencari peninggalan pusaka Si Cindu Mato, katanya. Menurut cerita dari Buyung Kumbang banyak untuk peninggalan pusaka yang tersimpan di hutannya Gunung Pasaman. Saya terus terang sama Buyung Kumbang, enggak bang, saya hobinya nulis, jadi pengalaman perjalanan saya baik naik gunung saya tulis, dan saya masukkan ke berbagai masuk media atau koran gitu. Jadi cuma sekedar hobi bang, ambil foto-foto. Saya bukan cari sesuatu dan mengambil sesuatu. Rencana saya cuma untuk bahan sebagai tulisan saya bang. Baik, katanya, biar saya bantu mendaki, saya antar sampai ke puncak, katanya. Waktu itu saya bilang enggak usah sampai puncak bang, cukup sampai pintu hutan. Masalahnya saya dana juga terbatas. Jadi kalau untuk abang mengantar saya sampai pintu hutan, bisa saya bayar berapa mungkin. Tapi kalau untuk puncak saya nggak cukup bekal bang. Ya memang cara lahir saya bantu sampai saya antar sampai pintu hutan, tapi dengan kebatinan saya bantu sampai puncak, katanya. Tapi kalau naik dengan saya bisa ketemu nanti yang nama Bulu Perindu, katanya. Namun banyak syaratnya, katanya. Ya, masalahnya kalau saya tanya juga
adakah foto-fotonya kalau bang pernah ketemu bulu penindu apa betul ada foto-fotonya bang? Oh enggak bisa katanya, bisa katanya, kalau kayak dalam gaib itu enggak bisa diambil fotonya katanya. Jadi saya rasanya enggak mungkin berangkat dengan cara begitu. Masalahnya saya cerita ada fotonya untuk dokumentasi saya, nah itu. Jadi ya cukup saya mendaki apa adanya. Jadi malam itu Bang Buyung Kumbang pun dengan membacakan mantra menurut pengalaman beliau, dan waktu itu dia menampak tikar kayak gini katanya. Saat itu saya lihat kemana saya mengarah pandangan, ada sesuatu yang menakutkan saya lihat waktu itu. Cuma alhamdulillah saya cepat sadar. Saya ingat baca Al-Fatihah dan ayat-ayat suci lainnya walaupun dalam hati itu. Memang bayang itu sebentar menghilang. Alhamdulillah. Mulanya memang agak takut juga, kemana saya melihat ada bayangan yang cukup menakutkan. Kemana saya alihkan pandangan saya, ada suatu bayangan yang sangat menakutkan waktu itu. Entah apa yang terjadi waktu itu saya nggak tahu. Cuma itulah alhamdulillah saya ingat baca Al-Fatihah dan surat-surat suci lainnya kayak Yasin dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk pandangan mata saya waktu itu alhamdulillah udah normal kembali. Dan Bang Buyung Kumbang pun membakar rokoknya waktu itu. Sebelum dia menampar lantai itu kan dia bakar rokoknya. Bakar rokok dan asapnya diembuskan ke saya. Bau kemean malah rokoknya. Dan waktu itulah waktu dia nampar lantai itu pandang saya berubah itu waktu itu. Alhamdulillah saya ditunjukkan Allah jalan yang baik sehingga pandangan saya normal kembali. Tidak apa-apa katanya Bang Buyung Kumbang, tidak apa-apa, kamu lulus katanya, kamu bisa naki besok katanya. Nah, gitu Buyung Kumbang, dia mengeluarkan kerisnya 2 buah keris yang begitu cantik gitu. Keris yang bulunya sama sarungnya berukir, ada 2 buah, ini sepasang ini katanya. Lantas ada ibu di samping beliau, ada istrinya Bang Buyung Kumbang. Anak kan ada bawa senjata kan katanya. Ada bu, saya bilang. Saya keluarkan pisau sepanjang ini 1. Oh bukan yang ini katanya, yang 1 lagi yang agak panjang katanya. Siap itu saya keluarkan yang panjang ini, parang itu pun pemberian dari ayah dulu. Ayah pun dikasih dari temannya yang hobinya berburu. Ayahku juga hobinya berburu. Saya keluarkan barang yang panjang yang sering saya bawa untuk mendaki, untuk merambah-rambah, bersihkan jalan pendakian. Nah ini baru katanya ibu itu. Nah saya masih ingat di sana kan ada tikar pandan yang berwarna putih. Boleh saya lihat kata ibu itu. Saya serahkan barang itu, saya serahkan, lantas dipegang sama ibu ulu parang itu, ditaruh itu, dilepas malah berdiri terus parang itu, berdiri dia. Bagus ini katanya, bagus. Kalau kamu mau menyerahkan sama saya biar saya pelihara katanya ibu itu.
itu pemberian apa teman ayah untuk ayah, Bu, saya bilang. Jadi saya juga dibutuhkan juga nanti di hutan untuk bersih-bersih jalan. Ini bagus, ini pelihara yang baik ya, katanya. Iya Bu, insya Allah. Lantas Pak Buyung Kubang minta izin sama saya, biar saya bantu untuk apa, menambah apa, nambah kekuatan parang ini, katanya. Jadi diikat sama Buyung Kumbang, sama kerisnya ada 2, jadi 3 dengan parang saya diikat dan ditaruh di atas yang agak tinggi. Besok pagi kamu ambil, katanya. Gitulah ceritanya. Malam itu saya istirahat tempat Buyung Kumbang. Waktu itu bulan puasa juga, bulan puasa. Oh bukan bulan puasa, cuma saya yang puasa waktu itu. Puasa bulannya enggak bulan puasa, cuma saya punya niat untuk berpuasa hari itu, untuk pendakian itu. Jadi siap pagi, siap sahur, pagi-pagi saya siap, sama Buyung Kumbang pun siap untuk mengantar saya. Dia bawa kerisnya digulung, dan pisau yang parang saya sudah dikasih sama saya ditaruh dalam keril. Buyung Kumbang pun dipegang kayak itu kerisnya, bawa dia lewat di sela-sela rumah orang. Ada orang pada tanya, kemana Pak? Buyung Kumbang diam. Memang itu rupanya salah satunya cara beliau untuk melaksanakan pendakian. Tidak boleh banyak bicara, tidak boleh banyak bertanya gitu. Ada orang bertanya, tidak usah dijawab. Cuma saya tidak mungkin rasanya diam gitu. Saya bilang, saya mau ke gunung Bu, numpang lewat sela rumah itu. Memang kalau berangkat sama Buyung Kumbang, masyarakat juga bilang kalau dia masuk ke lubang bonggol kayu, padahal jalan ada, tapi ada lubang bonggol kayu, dia masuk ke sana, kita harus mengikut sana kalau menaik atau nanjak sama dia. Ada juga kalau ada akar kayu yang membentang di jalan, dia belah 2 akar kayu itu, dia masuk ke dalam, kita juga harus ngikut sama beliau. Dan nanti bisa diketemukan hal-hal yang yang aneh-aneh lah. Bisa nampak bulu perindu, katanya, dan bisa nampak juga hal-hal yang menakjubkan kalau berangkat sama beliau. Tapi saya tidak berani berangkat dengan cara demikian. Saya ingin dengan niat berangkat dengan perlengkapan dan tujuan yang nyata. Jadi saya tidak mau berangkat ke alam gaib itu. Baik, perjalanan sudah masuk hutan, dan di pintu hutan yaitu di kebun masyarakat yang terakhir, kami pisah di anak sungai sana, ada anak sungai. Kami pisah, Buyung Kumbang turun dan saya pun terus melaksanakan melanjutkan perjalanan waktu itu. Buyung turun ke bawah dan saya terus melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Pasaman. Sampai menjelang sore, hujan deras pun turun begitu dahsyat gitu. Dan sampai kita jam 5 saya nggak tahan kedinginan lagi. Hujan-hujan udah berapa jam hujan-hujan. Kebetulan di lereng itu nggak ada tempat lokasi yang bagus yang masang tenda, cari-cari nggak ada juga. Akhirnya saya lihat di bawah batang kayu yang tumbang, yang agak melebar, batang kayunya besar, di bawahnya ada sedikit
dataran. Di bawah sana lah saya pasang tenda darurat gitu. Lantaran dataran lagi dingin, kedinginan, cepat saya ganti pakaian dan di sana saya bermalam malam itu. Di tengah malam saya kebangun karena punggung saya basah sama pinggul basah gitu, digenangi air yang mengalir dari lerengnya gunung gitu. Rupanya tumpuan air ke sana. Malam itu saya pakaian basah, pakaian untuk malam kan cuma satu setel, pakaian siangnya juga ada satu setel gitu. Pakaian siang udah basah, yang dipakai malam juga pun basah. Cuma alhamdulillah sarung yang masih dalam keril agak kering itu saya pakai waktu malam itu. Jadi malam itu saya nggak bisa rebahan untuk tidurnya, duduk aja di alas tempat duduk, di tempat yang nggak sedikit kering. Jadi saya tidur malam dari sekitar jam 1 lah sampai pagi, tidurnya dengan cara merunduk gitu. Masalahnya sudah pada becek. Maklum tenda waktu itu tenda pramuka, jadi alasnya beralaskan terpal aja waktu itu. Dan pagi waktu itu saya tidak puasa lagi waktu itu. Paginya masak, siapkan logistik untuk di perjalanan makan. Baik, saat ini cukup sampai di sini, nanti disambung lagi untuk untuk bagian ke-9 insyaallah. Kita istirahat sejenak, nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.